Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Aso Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saya akan menjawab sebuah pertanyaan tentang bagaimana caranya mengenal diri sehingga kita itu menjadi sempurna untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu syarat yang disepakati oleh para arif billah, oleh para mursyid untuk mengenal Allah itu syaratnya adalah ia harus mengenal diri. Pengertian mengenal diri ini macam-macam. Ada yang harus mengenal asal kejadian diri, dari mana kita diciptakan, kemana, dan harus bagaimana di dalam setiap perbuatan kita di dunia ini, lalu kemana kita akan kembali. Di samping kita harus mengetahui asal kejadian diri kita yang terlahir terjadi karena Nur Muhammad, sehingga karena kita terjadi dan diciptakan oleh Allah dari Nur Muhammad, yaitu cahaya keindahan. Cahaya keindahan itu adalah kita harus selalu mendohirkan perkataan kita, perbuatan kita, amal ibadah kita, dan apapun yang keluar dari diri kita harus menyertakan atau harus mencerminkan sebuah keindahan yang merupakan manifestasi daripada Nur Muhammad itu sendiri, melahirkan sebuah keindahan di dalam perilaku, di dalam akhlak kita. Itu pun tidak boleh hanya dengan pendapat-pendapat kita, hanya dengan prasangka-prasangka kita, hanya dengan kesimpulan-kesimpulan kita bahwa indah itu begini, baik itu begini, atau baik itu begini menurut si A, menurut si B, atau indah itu begini menurut si A atau menurut si B. Tetapi indah itu adalah mengadopsi perilaku, akhlak, dan pribadi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jalan menjalin kecintaan, dengan jalan mewasilahkan jasad kita, mewasilahkan batin kita dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak kerinduan, memperbanyak rasa cinta dan rasa pengharapan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhlak dan pribadi beliau itu lahir dan dohir ke dalam jasad kita dan batin kita, sehingga akan menuntun setiap amal perbuatan dan ibadah yang kita lakukan. Pengetahuan tentang asal kejadian diri ini adalah hal yang umum, tetapi ada hal yang lebih khusus di dalam praktek seseorang itu untuk mengenal diri sehingga dia mampu mengenal Tuhannya secara kafah. Apabila seseorang itu mengenal Allah atau mengenal Tuhan tanpa melalui proses pengenalan kepada dirinya sendiri, dari mana asal kejadiannya, dan dia tidak fokus, tidak menyelami, tidak mengintai dirinya sendiri, maka sia-sialah pengenalan kepada dirinya. Apabila seseorang itu telah sia-sia di dalam mengenal dirinya, maka dapat dipastikan dia akan sia-sia mengenal Tuhannya. Salah satu poin yang lebih penting dan yang lebih khusus, dan hal ini mempengaruhi kualitas pengenalan diri seseorang, sehingga menentukan kualitas pengenalannya kepada Allah adalah dengan selalu fokus, selalu mengintai, selalu waspada kepada dirinya sendiri. Waspada di sini adalah selalu melihat kekurangan-kekurangannya, sehingga tidak sempat untuk melihat dan menilai kekurangan orang lain, apalagi menghukumi, membenci, iri hati, dendam kepada orang lain. Karena sesungguhnya apabila kita mau belajar lebih dalam, sesuatu di luar diri kita adalah cerminan yang ada di dalam diri kita.
apabila kita melihat sesuatu yang buruk di luar diri kita, apabila kita melihat kezaliman di luar diri kita, sesungguhnya itu adalah cerminan daripada diri kita. Itu cerminan hati kita yang masih zalim kepada Allah. Karena kita selama ini merasa segala sesuatu itu punya kita, segala sesuatu itu kita akui, dan kita merasa memiliki segala sesuatu, sehingga tidak mengembalikan, tidak menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah dari Allah dan bersumber daripada Allah. Maka salah satu syarat yang pokok, yang utama, dan apabila syarat ini ditinggalkan oleh mereka-mereka yang mengenal diri untuk mengenal Allah, maka akan fatal perjalanannya, yaitu selalu fokus kepada kekurangan diri sendiri. Mengenal diri adalah mengenal segala kekurangannya dan memperbaikinya. Tidak disibukkan oleh penilaian-penilaian, melihat keburukan orang lain lalu menghukuminya, apalagi menyebar luaskannya. Kita periksa lisan kita, kita periksa nafsu kita, kita periksa tangan kita periksa pendengaran kita periksa penciuman kita periksa segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, akal, pikiran, dan lain sebagainya, agar dia tidak menjustis, agar dia tidak melihat kekurangan-kekurangan orang lain, sehingga diri kita menghukuminya, menilainya, dan pada akhirnya diri kita merasa benar, merasa paling suci, sehingga kita seakan-akan berhak untuk menghukumi, untuk memfitnah, untuk mencaci, untuk menggibah, menyebar luaskan aib daripada orang lain. Ketahuilah, Allah itu sudah bersusah payah untuk menyembunyikan aib-aib kita, untuk menyembunyikan busuknya hati kita, untuk menyembunyikan tidak lurusnya niat kita, untuk menyembunyikan ngeresnya pikiran kita, untuk menyembunyikan kelakuan-kelakuan kita yang tidak baik. Namun kadangkala kita lupa, kita membuka aib kita sendiri dengan cara membuka aib orang lain. Inilah salah satu hal yang terpenting di dalam pengenalan seseorang itu kepada dirinya sebagai jalan untuk mengenal Tuhannya, yaitu fokus kepada diri sendiri, selalu berintrospeksi, selalu bermuraqabah kepada dirinya sendiri, sehingga yang dilihat, yang selalu diperhatikan, yang selalu diwaspadai adalah dosa-dosanya, kebusukan hatinya, kemunafikannya, kesyirikannya, kekafirannya, sehingga dia mampu segera untuk memperbaikinya. Dia tidak melihat keburukan orang lain, kecuali semuanya itu adalah cerminan bagi dirinya sendiri. Apabila dia melihat keburukan orang lain, maka sesungguhnya dia sedang melihat isi hatinya, dia sedang melihat isi dirinya, sehingga dia tidak berani untuk menghukumi orang lain dan tidak sempat untuk menilai keburukan orang lain. Apabila kita melihat keburukan orang lain, marilah kita segera menyelami diri kita, segera kita bercermin. Jangan-jangan keburukan yang kita lihat, kita perhatikan di luar diri kita adalah bayang-bayang atau cerminan keburukan daripada apa-apa yang di dalam diri kita. Segeralah kita kembali melihat yang di dalam diri kita, segala keburukan-keburukan kita yang selama ini disembunyikan oleh Allah, kita perbaiki, kita memohon ampun, astagfirullahaladzim, kita memohon ampun kepada sesamanya dan memberi maaf kepada sesamanya. Itulah salah satu jalan untuk sampai kepada pengenalan diri yang lebih sempurna. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap
fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.